Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my channel Guru BK, sahabat kita semua. Lagi rame nih kasus pembulian di mana-mana. Nah, ada yang tahu nggak bullying atau perundungan itu apa sih? Let's go, yuk cari tahu. Bagaimana Bun melihat akhir-akhir ini kasus sering terjadi? Sedih dan miris kan pastinya. Kok bisa ya anak kita setega dan frontal itu? Apalagi dari kasus yang matanya ditusuk bakso, kemudian yang guru dibacok oleh muridnya, dan satu lagi yang lagi viral ya, pembulian di Cilacap. Nah, dari kasus pembulian di Cilacap tiba-tiba mengingatkan saya pada kasus Mario Dendi yang saya amati dari gerakannya, selebrasinya pun mirip sekali dengan yang dilakukan oleh pelaku. Namun sebelum kita mengeluarkan kata-kata kotor atau tidak pantas, lebih baik kita tahan dulu ya. Karena secara tidak sadar ketika kita mengolok-ngolok pelaku, kita juga menjadi bagian dari pelaku pembulian. Alangkah lebih baik kalau kita doakan saja kepada korban pembulian seperti Ananda Felix dan korban bully lainnya agar segera sembuh baik secara fisik maupun psikis. Dan semoga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal serta menyadari kesalahannya. Oke, kali ini kita bahas dulu ya, bullying itu apa sih? Nah, bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang bertujuan membuat seseorang itu tidak nyaman sehingga bisa menimbulkan dampak buruk seperti trauma, ketakutan, bahkan cedera fisik dan hal lainnya. Praktiknya, fenomena perundungan ini melibatkan tiga pihak, yaitu pelaku, korban, dan saksi. Adapun pelaku adalah orang yang merasa superior, yang memiliki power, sehingga berkeinginan untuk menguasai, memaksa keinginannya terhadap orang lain. Lagi kita lihat dari latar belakang pelaku pembulian di Cilacap ya, yang katanya dia juara silat. Nah, kita bisa lihat karena dia merasa punya power, dia merasa punya kekuatan, akhirnya dia mendominasi dan tidak menghargai orang lain yang sebagai korbannya. Korban bully atau perundungan biasanya memiliki karakteristik tertentu atau kekurangan baik secara fisik ataupun psikis atau hal yang berbeda dari yang lainnya. Dari kekurangan dan perbedaan itulah yang membuat anak itu rendah diri dan merasa insecure sehingga merasa diasingkan bahkan dikucilkan di lingkungan sosial. Saksi atau bystander itu adalah orang yang melihat kejadian perundungan. Nah, saksi ini punya peran penting. Nah, ketika dia melihat perundungan, apakah dia akan melerai atau melaporkan atau malah ikut-ikutan bahkan mendukung kejadian pembulian. Nah, ada beberapa hal yang itu bisa jadi penyebab anak itu melakukan bullying ya, terutama itu dari keluarga. Nah, dari keluarga yang permisif atau keluarga yang terbiasa dengan kekerasan dan anak ini sering mendapat kekerasan. Nah, dari kekerasan ia dapat, dia lampiaskan ke orang lain atau orang yang dia anggap lebih lemah darinya, termasuk misalkan kita sebagai orang tua. Apabila kita sebagai orang tua sering merendahkan anak, sering menjatuhkan harga diri anak, nah ini yang akhirnya buat anak juga terbiasa untuk merendahkan, menghina, dan mengolok-ngolok orang lain. Kemudian pengaruh teman sebaya. Nah, ini paling penting ya, karena memang dunianya anak-anak dan remaja itu pengaruh besar itu dari lingkup pertemanan. Nah, lingkup pertemanan yang sehat itu adalah lingkup pertemanan yang mendukung dia untuk bertindak dan berperilaku positif. Namun, apabila dia tidak mendapat lingkungan yang sehat, ketika dia menjadi pelaku pembulian, dia malah semakin mendapat dukungan dan popularitas. Yang ketiga, manajemen dan pengawasan sekolah yang lemah itu juga akan membuat pembulian itu bisa terjadi di lingkungan sekolah. Keempat, adanya tampilan media massa atau tontonan yang ditonton oleh anak itu juga mempengaruhi perilaku anak, karena apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat itu bisa ditiru oleh anak-anak kita. Nah, yang kelima yaitu efek game ya. Bapak Ibu yang anaknya suka main game, coba dilihat game apa yang sering ia mainkan. Apabila gamenya
sering mengandung unsur kekerasan, perkelahian. Nah, secara tidak langsung anak pun juga akan meniru karena dia menganggap bahwa oh di game ini nggak apa-apa nih, berarti bisa saya praktekkan. Dan sekian tanggapan saya mengenai kasus perundungan yang sering terjadi. Nah, semoga dari video ini kita lebih peduli lagi, kita lebih aware terhadap tindakan perundungan dan kita bisa mencegah tindakan perundungan yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Bye-bye.